Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa nusalli wa nusallimu 'alal mab'utsi rahmatan lil alamin nabiyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Syukur alhamdulillah kepada Allah yang maha memberikan segalanya kepada kita. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita, pembawa risalah Islam yang sampai hari ini kita memegang teguhnya, dan mudah-mudahan sampai mati kita memegang Islam. Setuju ya? Apa tidak setuju? Bahaya kalau nggak setuju. Yang terhormat Bapak Kepala Desa mana? Ngampon, yang terhormat Bapak Sunoto selaku takmir, kemudian semua perangkat desa, kemudian para alim, ulama, masyarakat desa Ngampon dan sekitarnya, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, termasuk juga dari Komisi Waluba tersebut. Kepada Ustadz Iqbal juga alhamdulillah kita berterima kasih kepada jasa beliau. Maka kita sekali lagi bersyukur meski perjalanan jauh, berangkat setelah sholat subuh langsung. Kemudian di perjalanan alhamdulillah lancar sampai Blora, nyasar sedikit, kemudian akhirnya sampai. Kita senang sekali karena sudah sampai di tempat dan tempat kajiannya jelas di sana. Tiba-tiba dibawa kemari jauh, jalan putar-putar, ada jalan yang tidak aspal, alhamdulillah. Namun itu semua lelah hilang begitu saja ketika melihat semangat para hadirin dan hadirat untuk bersama-sama mengaji agama Islam. Karena mengaji agama Islam ini merupakan jalan menuju surga. Semua kita menginginkan surga. Tidak ada yang ingin neraka. Kita tidak bicara ada orang baik, orang buruk. Karena semua yang baik dan buruk, semua yang jahat dan orang baik, semua ingin surga. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tema kita malam ini adalah hidayah itu mahal. Ya. Artinya mahal di sini tidak bisa dinilai dengan uang. Lebih mahal daripada gaji kita sebulan. Lebih mahal daripada gaji kita setahun, lebih mahal pula dari gaji kita seumur hidup. Karena percuma kita punya gaji seumur hidup tapi kita tidak dapat hidayah, maka kita tidak akan bahagia karena masuk ke dalam neraka. Lebih mahal dari kesehatan, karena percuma kalau sehat tetapi tidak mendapatkan hidayah. Sehat di dunia tapi sakit di akhirat. Pilih mana kira-kira, sehat di dunia atau sehat di akhirat? Dunia akhirat pasti. Belum didahului dulu. Ya. Tapi sekarang masalahnya, daripada di dunia sehat tapi di akhirat sakit, mending sehat di akhirat, sakit di dunia anggaplah ujian. Karena manusia tidak lepas dari ujian. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap hari kita ini minta hidayah. Kita ini berdoa. Setiap hari kita berdoa. Bahkan doa ini sangat istimewa. Kita ulang-ulang setiap hari. Bahkan kalau kita tidak membaca doa ini, maka ada salah satu rukun Islam itu batal. Ada yang tahu kira-kira doa apa itu? Sekali lagi, kita setiap hari berdoa. Kita ulang-ulang setiap hari, berulang-ulang banyak. Bahkan kalau kita tidak ucapkan doa itu, maka salah satu rukun Islam kita batal. Kira-kira doa apa itu? Ada yang tahu?
Angkat tangan dulu coba. Ya silakan. Doa. Ucapan doanya apa gitu loh. Mana? Bagus. Ihdinas siratal mustaqim. Ada kira-kira yang tahu artinya? Ya. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Kira-kira ingat gak doa ini semua? Kok nggak ada yang jawab ini? Ingat gak doa ini semua? Tahu artinya? Belum. Berarti sekarang harus tahu. Ternyata dalam sholat kita ihdinas siratal mustaqim. Surat apa itu? Bukan Al-Ikhlas, Al-Fatihah. Itu adalah salah satu rukun sholat kita. Apabila kita tidak ucapkan rukun itu, maka sholat kita tidak sah. Ternyata di dalam rukun sholat itu ada doa ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ini namanya minta jalan lurus. Ihdina, hidayah, tunjukkanlah kami hidayah berupa jalan yang lurus. Berarti hidayah itu artinya adalah jalan yang lurus. Sekarang masalahnya, kita kan sudah Islam. Islam kan siratal mustaqim, ya kan? Bahkan tadi sempat saya tanya Pak Sunoto, di sini penduduknya muslim, dia bilang 100% muslim. Benar ya? Masya Allah. Ini hidayah namanya, siratal mustaqim. Tapi kenapa kita ini ketika sudah Islam tapi terus meminta ihdinas siratal mustaqim? Kira-kira kenapa ya? Kenapa kita minta terus ihdinas siratal mustaqim? Berilah hidayah berupa jalan yang lurus. Padahal kita sudah berada di dalam agama yang lurus. Jalan yang lurus. Jawabannya satu. Orang yang berada di jalan yang lurus belum tentu dia terus-menerus di atas jalan yang lurus. Betul ya? Suatu ketika jatuh. Ya. Makanya kita diminta atau meminta kepada Allah, selain kita mendapatkan jalan yang lurus, tapi kita terus-menerus berada di atas jalan lurus. Benar ya? Apakah ada orang di atas jalan lurus kemudian jatuh? Banyak. Bukan ada, banyak. Contohnya siapa? Tidak usah nyebut orangnya, nanti tersinggung. Ya, kita sebutkan saja sebuah kisah. Bahkan dia belum mendapatkan jalan yang lurus. Sebuah kisah, atau sebelum kita sebutkan kisah ini, maka siapakah yang menjamin bahwa kita ini berada di atas agama Islam? Tidak ada yang menjamin kecuali Allah. Ada orang yang tadinya baik, kemudian akhir hayatnya rusak. Tadi sore kita ceritakan tentang seorang yang bernama Saleh Al-Muadzin, si Saleh tukang azan. Masya Allah, kisahnya itu menyedihkan. 40 tahun menjadi muadzin, akhir hayatnya mati dalam keadaan murtad. Nauzubillah min dzalik. Apa artinya? Ini menunjukkan bahwasanya orang yang berada di jalan yang lurus belum tentu mati di atas jalan yang lurus. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu kita ini berharap kepada Allah. Dalam perkataan ihdinas siratal mustaqim ini, kita ini tetap diteguhkan di atas jalan yang lurus sampai kapan? Hah? Ya mati, gitu loh. Akhir hayat kan mati, bahasa kasarnya kan begitu. Ya, sampai mati, orang bilang sampai berpisah antara roh dan jasad, sama maknanya mati. Ya, kalau nggak paham kan sudah mati gitu aja. Dan Allah mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadalah kepada Allah sampai kapan ibadah? Sampai datang kepadamu perkara yang meyakinkan. Apa yakin artinya? Di dunia ini tidak ada yang meyakinkan, tidak ada yang pasti kecuali satu, mati lagi. Ya, rezeki apa pasti? Belum tentu. Jabatan apa pasti? Apakah pasti Pak Kades kemudian menjabat sampai 100 tahun? Tidak mungkin, tidak pasti.
Keluarga apakah pasti hidup terus? Tidak. Pekerjaan belum tentu. Kesehatan kadang sakit, kadang sembuh. Tapi yang pasti datang mati. Cuman kita tidak tahu kapan datangnya. Itulah yang membuat kita takut. Ya. Kenapa demikian? Mati ini seperti tamu yang sudah menjanjikan akan datang kepada kita, tapi dia datang tiba-tiba dan tidak mengirim SMS kapan dia datang, gitu. Sehingga kita harus siap terus, kapanpun, dimanapun kita harus siap mati. Ada yang sudah siap mati? Ada yang sudah siap mati? Gak ada yang siap mati. Berarti maunya hidup terus. Subhanallah, lah kayak Fir'aun. Iya kan? Kita harus siap mati kapanpun, dimanapun. Dan ini menunjukkan apa? Menunjukkan kita ini sebagai hamba Allah yang siap kapanpun, dimanapun kita akan dicabut nyawanya oleh Allah. Ada yang tahu bahwasanya besok itu masih hidup? Ada yang bisa menjamin? Tidak ada yang bisa menjamin. Siapapun tidak ada yang bisa menjamin. Bahkan anak kecil sekalipun tidak bisa menjamin dia besok hidup. Apalagi yang tua-tua. Nah, yang tua mana tua? Ya. Jadi apalagi yang tua-tua, apalagi yang di atas 70, subhanallah. Ya, apalagi sebelum 70, 50. Makanya mestinya kalau kita ini sudah umur sudah 40, sudah 40, 50, itu mestinya kita ini lebih waspada, lebih takut kepada Allah. Ya. Dalam bahasa Jawa 50 itu apa bahasa Jawanya? Hah? Seket. Tahu artinya seket? Hah? Tahu artinya apa? Nah, kita tanya kepada bapak-bapak. Apa artinya seket? Nah, artinya adalah, ini katanya ya, mungkin benar mungkin salah, tapi kita lihat. Seket itu artinya adalah singkatan dari seneng ketuan. Nah, itu katanya orang tua kita dulu. Seneng itu suka, ketuan itu pakai peci. Apa maksudnya? Kalau sudah umur 50, orang yang baik atau biasanya orang itu mulai tobat, suka ke masjid, suka pak sholat dan lain sebagainya. Sudah tidak ada pikiran untuk rusak gitu loh. Ya. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwasanya jangan hanya senang ketuan itu umur 50 saja. Karena mati itu datangnya tiba-tiba. Bukankah ada anak kecil yang sehat walafiat tiba-tiba meninggal dunia? Bapak-bapak baru menjabat jabatan meninggal dunia. Bahkan beberapa saat yang lalu ada perkawinan habis akad nikah langsung geblak mati. Ada? Ada. Itulah kematian. Suatu misteri, tapi pasti terjadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hidayah, terutama agama Islam, ya, dan berpegang teguh kepada Islam yang benar, itu adalah semata-mata kehendak Allah. Kalau Allah mau, maka Allah akan menjadikan kita ini Islam. Tapi kalau Allah mau yang lain, bisa-bisa kita ini tidak dijadikan orang Islam. Jadi kita bersyukur, kita dilahirkan dalam keadaan ayah ibu kita Islam. Kita dilahirkan dalam keadaan komunitas Islam. Sekitar kita, saudara kita Islam. Maka ini luar biasa nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Andaikan kita dilahirkan oleh bapak ibu yang kafir, maka kita tidak bisa masuk ke dalam surga. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya hidayah itu Allah Subhanahu wa ta'ala menentukan hidayahnya itu sesuai dengan kemauan Allah dan kebijaksanaan Allah. Dan Allah menentukan hidayah itu tidak pandang ini keturunan siapa, ini marganya apa, ini garisnya keturunan siapa. Tidak pandang. Kalau Allah ingin, Allah lakukan. Kalau Allah mengatakan kun fayakun, kan gitu. Jadi, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai bukti bahwasanya hidayah Allah itu turun kepada orang yang memang dipilih oleh Allah. Kita ini termasuk dipilih. Karena sekitar kita masih ada orang-orang non-muslim. Di luar negeri sana banyak, bahkan seluruh kota orang-orang non-muslim. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala memilih kita mendapatkan hidayah Islam. Maka pegang teguhlah, jangan sampai dilepas. Makanya ada sebuah ayat Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Apa artinya? Sering kita mendengar ayat ini ya.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Pegang Islam kokoh, mati dalam keadaan Islam, selamat. Jangan sekali-kali dilepas. Apalagi sekarang musim yang namanya tansir, ya, kristenisasi di mana-mana, terutama di pelosok. Dan kita bersyukur di tempat ini belum terwarnai dengan agama-agama yang lain. Keyakinan-keyakinan, aliran-aliran yang menyimpang tidak ada. Maka alhamdulillah dengan adanya dakwah Islam yang murni kembali kepada Allah, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul, sehingga tidak sulit untuk mengarahkan kepada kebaikan. Karena agama ini milik Allah, bukan milik Pak Kades, bukan milik Pak Sunoto, bukan milik Pak siapa, bukan, tapi milik Allah. Yang berhak mengadakan syariat hanyalah Allah, sehingga kita hanya mengikuti syariat Allah saja, supaya kita selamat sampai ke tujuan kita, yaitu surga. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Sa'id bin Musayyib menceritakan sebuah kisah. Saat itu seorang yang bernama Abu Thalib. Pernah dengar Abu Thalib? Pernah yang di belakang mendengar Abu Thalib? Kepala desa mana? Hah? Ada yang tahu apa jabatan beliau? Apa jabatannya? Gak ada yang tahu. Baik, dalam sirah Nabawiyah sebagai apa beliau? Gak ada yang tahu. Abu Thalib apanya Nabi Muhammad? Bagus, baru tahu. Ya, alhamdulillah. Berarti ada sedikit pengetahuan tentang sejarah Islam. Abu Thalib adalah pamannya Nabi Muhammad SAW. Ada pula Hamzah, ada pula Ibnu Abi Umayyah, ada pula Abu Jahal. 4 pamannya yang terkenal. Ya. Nah, tatkala Abu Thalib akan meninggal dunia, sakit keras sudah. Rasulullah SAW sebagai keponakan yang baik, maka beliau bergegas menjenguk pamannya yang sakit keras. Kemudian Rasulullah SAW ketika mendekati Abu Thalib, pamannya sendiri yang sedang sakit keras, ternyata di situ sudah ada 2 pamannya yang lain. Yang pertama Ibnu Abi Umayyah, yang kedua pamannya yang lain yaitu Abu Jahal. Pernah dengar Abu Jahal? Pernah. Karena lebih sering disebut Abu Jahal daripada Abu Thalib dalam kisah-kisah. Ya. Kira-kira baik atau buruk sifatnya Abu Jahal? Buruk. Ngapain saja kepada Nabi? Ngapain aja kok buruk? Loh, kok nggak tahu katanya buruk? Apa yang dilakukan Abu Jahal kepada Nabi? Berusaha, sempat ingin membunuh Rasulullah, berusaha menyingkirkan Rasulullah, anaknya atau keponakannya sendiri, berusaha untuk yaitu apa? Yaitu menghalangi Rasulullah dari dakwah Islam. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian mematikan dia dalam peperangan Badar. Dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pamannya yang satunya Ibnu Abi Umayyah tidak dimatikan oleh Allah, kemudian akhirnya masuk Islam dan mati dalam keadaan Islam. Ini pamannya Ibnu Abi Umayyah. Kalau Abu Jahal mati dalam keadaan kafir. Bagaimana dengan Abu Thalib? Abu Thalib berarti apanya Abu Jahal? Nah, Abu Thalib berarti apanya Abu Jahal? Ya saudaranya, ya kan? Sama-sama pamannya Nabi. Nah, tatkala Rasulullah datang menjenguk pamannya yang bernama Abu Thalib, di situ sudah ada Abu Jahal dan Ibnu Abi Umayyah. Apa yang dikatakan oleh Nabi? Beliau mengatakan, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai pamanku Abu Thalib, ucapkanlah la ilaha illallah. Itu adalah sebuah kalimat
nanti engkau aku bela di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kalimat la ilaha illallah itu. Apakah Abu Thalib lalu mengucapkan apa yang diperintahkan oleh Nabi? Jawabnya tidak. Langsung dihalangi oleh Abu Jahal dan Ibnu Abi Umayyah. Dikatakan, wahai Abu Thalib, masa kamu membenci agamanya nenek moyang? Kenapa kamu akan tinggalkan agamanya nenek moyang? Kenapa kamu mengikuti si Muhammad? Muhammad masih muda. Terus Rasulullah mengulangi, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Lalu kedua pamannya yang masih kafir kemudian menghalangi. Terus akhirnya apa? Ujung-ujungnya kalimat yang terucap dari Abu Thalib itu bukan kalimat tauhid, tetapi kalimatnya adalah kalimat agama nenek moyangnya. Agamanya agama penyembahan berhala. Lata, Uzza, Manata, itu berhala terkenal, yang paling terkenal, dan masih banyak yang lain. Mengagungkan, mengkultuskan berhala-berhala dan seterusnya. Dan itu asal usulnya adalah orang-orang yang berjasa, ya, di tempat mereka ketika mati kemudian diagung-agungkan, dikultuskan. Lalu akhirnya apa? Diminta-mintai, berdoa kepada orang-orang yang telah mati. Akhirnya menyekutukan Allah. Karena apa? Karena dia berdoa meminta kepada selain Allah. Itulah hati-hati. Makanya kita punya tokoh-tokoh agama, orang-orang yang berjasa, kita hormati mereka. Tetapi kita tidak boleh melampaui batas. Akhirnya apa? Akhirnya nanti dikultuskan, disembah dan lain sebagainya. Ini syirik. Nanti akhirnya apa? Gara-gara itu perbuatan syirik, kita tidak akan merasakan yang namanya surga. Nah, ketika dia mati, Abu Thalib ini mati, berpegang kepada agama nenek moyangnya, bukan masuk Islam, maka Rasulullah mengatakan, la astaghfiranna laka ma lam unhaan. Wahai pamanku, Rasulullah mengatakan demikian, aku akan mintakan ampun kepada Allah untukmu selagi aku tidak dilarang. Maka turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala, maka lin nabi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Turunlah ayat dalam peristiwa ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak layak seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk memintakan ampunan, beristighfar buat orang-orang yang musyrik, yang menyekutukan Allah. Ya. Kapan itu? Meskipun dia adalah kerabat dekat, setelah jelas bahwa dia termasuk musyrik dan dia adalah penghuni neraka. Jadi di sini Allah melarang. Akhirnya Rasulullah tidak boleh mendoakan ampunan karena orang yang mati tidak mau masuk Islam, padahal sudah mendengar Islam, maka dia tidak akan dimasukkan ke dalam surga, tetapi dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Inilah hidayah. Subhanallah. Hubungan dekat dengan Rasulullah, anak dengan paman. Kok bisa anak dijadikan nabi, paman dijadikan musuh bagi Allah Subhanahu wa taala? Ini tidak lain karunia Allah, anugerah dari Allah. Allah memilih Rasulullah sebagai nabi dan rasul dan orang Islam. Kita pun juga demikian. Subhanallah, kita dahulu tidak meminta loh. Dilahirkan oleh Allah, oleh orang tua kita dalam keadaan muslim dan muslimah. Tidak pakai minta, kita gratis dapat hidayah. Sementara ada sebagian saudara kita mencari Islam kemana-mana, belum juga dapat. Ya, tidak usah repot-repot cari bukti. Ada sebagian saudara kita itu sampai diusir-usir dari rumah. Gara-gara apa? Gara-gara dia masuk Islam sendiri, sementara satu keluarga itu bukan Islam. Diusir, akhirnya lari dari rumahnya, sebatang kara, numpang di masjid, di musola tidur. Kita alhamdulillah tidak merasakan susahnya demikian. Inilah mahalnya hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata dari sini kita bisa memetik ibrah bahwasanya hubungan kerabat, ya, dengan orang saleh tidak menjamin itu dia menjadi saleh juga. Hubungan kerabat kita dengan orang baik itu tidak bisa menjamin kita ini menjadi baik, kecuali kalau kita berusaha baik. Lihat, Rasulullah orang baik, punya paman Abu Thalib,
tapi Abu Thalib tidak terpengaruh kebaikan dari Nabi Muhammad SAW. Apalagi si Abu Jahal tadi. Abu Jahal malah justru menjadi musuhnya Allah, padahal dia adalah kerabatnya Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau kita merasa punya kedudukan, atau kita merasa keluarga kita hebat, atau mungkin kita ini orang bangsawan, atau orang misalnya keraton dan semisalnya, itu tidak menjamin dia dapat hidayah kalau dia tidak mencarinya dan Allah tidak mentakdirkannya. Tapi kadang-kadang orang-orang yang bukan termasuk orang-orang pilihan di dunia, bukan termasuk orang yang dikenal oleh manusia, tapi justru bisa menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bukti, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala itu Maha Adil. Subhanallah, Allah tidak memilih orang-orang yang masuk surga itu hanya dari garis keturunan Nabi saja. Tidak. Atau Allah tidak menjadikan para ulama itu harus dari keturunan Nabi saja. Tidak. Rasulullah mengatakan, al-ulama warathatul anbiya. Para ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Kenapa demikian? Karena nabi itu kalau mati tidak meninggalkan harta benda, tapi meninggalkan ilmu agama. Siapa yang belajar ilmu agama, dialah pewarisnya nabi. Ini adil Allah ini. Jadi siapa saja bisa menjadi pewarisnya para nabi, tidak harus anak cucunya nabi. Siapa itu yang menjadi pewarisnya nabi? Orang-orang yang belajar agama Islam. Dialah pewaris para nabi. Tidak pandang dari suku apa, tidak pandang dari bangsa apa. Tidak perlu minder kalau kita ini bukan bangsa Quraisy, kita bukan bangsawan, kita bukan orang Arab, kita bukan orang-orang dari keturunan Bani Hashim. Tidak perlu minder. Kalau kita belajar agama, kita mau merubah diri kita bersungguh-sungguh mempelajari Islam, maka kita diberikan warisan oleh Nabi SAW berupa ilmu agama. Oleh karena itu, kalau kita lihat dalam sejarah, banyak kok orang-orang yang akhirnya menjadi alim ulama besar, ya, ketika mereka mau mempelajari Islam dan mereka menjadi pemimpin karena mereka menjadi orang yang alim. Kenapa demikian? Karena yang mereka ambil adalah warisannya para nabi, dan Nabi sendiri menjadikan para ulama, alim ulama itulah yang menjadi pewaris para nabi. Oleh karena itu kita berharap nanti kedepannya nanti ada putra-putra dari desa ini atau sekitarnya, ada kemudian yang memperdalam agama Islam, mempelajari bahasa Arab, mempelajari ilmu-ilmu agama Islam, mempelajari tafsir, mempelajari tauhid, akidah, fikih dan lain sebagainya, pulang kemudian menjadi seorang alim yang bisa mencerahkan. Jadi tidak usah jauh-jauh undang dari Pasuruan, ya. Dan alhamdulillah tadi kita sebutkan bahwasanya bukan karena usaha kita semua terjadi ini, tetapi hanya karena Allah, rahmat Allah. Karena pengajian itu akan berjalan baik itu dengan 3 unsur yang paling penting. Yang pertama, kehendak Allah. Allah kalau nggak menghendaki tidak akan terjadi pengajian yang seramai ini, ya. Lalu yang kedua, niat dan usaha para hadirin. Ini paling penting ini. Setelah kehendak Allah, niat dan usaha para hadirin, ya. Tapi ini pun sudah tidak cukup. Yang ketiga, niat dan usaha penceramah. Percuma kalau para hadirin berbondong-bondong semangat, penceramahnya malas, ya, tidak mau datang karena hujan, ya percuma juga. Jadi 3 unsur ini terpenuhi, insya Allah akan terjadi pengajian, ya. Satu lagi yang keempat, tapi ini bukan inti, tapi ini berpengaruh juga. Apa itu mic? Kalau mic-nya lemes, tidak semangat semua, nggak enak. Tapi kalau nyaring, nyaman, orang yang berbicara bisa didengar dari ujung sana, kita semangat, yang hadir juga mendengar juga enak, semangat, gitu ya. Meskipun hujan di sebelah kiri kanan, tidak ada masalah. Jadi itu intinya. Nah, kita kembali kepada pokok masalah kita. Lalu yang kedua, setelah kita mengambil ibrah bahwasanya hidayah itu tidak ada kaitannya dengan nasab, ya, tidak ada kaitannya dengan keturunan.
Belum tentu keturunannya orang kafir itu kafir. Betul? Contohnya siapa? Kasih hadiah, siapa bisa nyebutkan? Belum tentu keturunan orang kafir itu menjadi kafir. Siapa bisa jawab? Contohnya? Siapa? Ya? Nabi Ibrahim. Kenapa dengan Nabi Ibrahim? Bapaknya adalah pembuat patung, Masya Allah. Kafir dia. Silakan. Masya Allah. Nabi Ibrahim bapaknya namanya Azar. Azar ini pembuat patung berhala. Sampai-sampai akhirnya mengusir Nabi Ibrahim. Ya. Yang mana bapaknya Ibrahim alaihissalam ini bersekongkol dengan raja kafir. Siapa raja yang kafir pada zamannya Nabi Ibrahim? Siapa? Angkat tangan. Hah? Siapa? Zamrud. Namrud dia. Silakan. Sebaliknya, belum tentu keturunan orang Islam itu menjadi Islam. Ya, belum tentu keturunan umat Islam atau orang Islam itu punya anak lalu Islam juga. Artinya apa? Belum tentu seorang itu baik kemudian keturunannya baik. Belum tentu. Belum tentu orang tua itu muslim muslimah lalu anaknya muslim muslimah. Siapa contohnya? Hah? Nabi Nuh, Masya Allah. Siapa yang jawab tadi? Masya Allah. Silakan. Ya. Kita lanjutkan. Jadi kita bisa melihat bagaimana Nabi Ibrahim, beliau adalah anak orang kafir. Kemudian Nabi Nuh memiliki anak, ternyata anaknya kafir. Sampai-sampai dipanggil-panggil oleh Nabi Nuh untuk masuk ke kapalnya, tapi dia tidak mau, akhirnya tenggelam bersama orang-orang kafir. Bahkan istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lot pun juga tidak mau Islam. Akhirnya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat dalam surat At-Tahrim, ayat-ayat terakhir nanti dibaca. Bagaimana Allah mengisahkan ada orang-orang mukmin, bahkan Nabi punya istri tidak mau masuk Islam. Ini ada. Ini menunjukkan bahwasanya hidayah itu tidak ada kaitannya dengan keturunan, tidak ada kaitannya dengan kabilah, tidak ada kaitannya dengan marga dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu yang kedua yang kita harus ingat-ingat bahwasanya ketika kita ini melihat bagaimana kisahnya Rasulullah bersama Abu Thalib pamannya yang mati tidak mau mengucap agama Islam, tidak mau memeluk agama Islam, ini menunjukkan bahwasanya kita ini harus merasa khawatir dengan yang namanya su'ul khatimah. Apa su'ul khatimah ini? Su'ul khatimah lawan daripada husnul khatimah. Ya, tahu husnul khatimah? Bukan tentang gantung. Ya, husnul khatimah itu artinya adalah ketika wafat dalam keadaan baik. Itu husnul khatimah. Kalau su'ul khatimah ketika wafat dalam keadaan buruk. Abu Thalib wafatnya dalam keadaan su'ul khatimah atau husnul khatimah? Su'ul khatimah. Loh kok bisa bagaimana? Karena dia mati tidak mau mengucapkan dan tidak mau memeluk agama Islam. Su'ul khatimah. Bahkan Nabi pernah menyebutkan bahwasanya laula ana lakana fid darkil asfali minan nar walakinnahu fi dhahrin minan nar. Kalau tidak karena aku, maka Abu Thalib itu akan berada di kerak yang paling dalam dari neraka. Tapi karena aku, maka dia di neraka cuman agak dangkal. Tapi tetap di neraka karena tidak mau masuk Islam. Ya, makanya masuk Islam dulu baru kemudian beramal. Jangan beramal dulu tapi tidak mau Islam. Abu Thalib beramal bagus tapi tidak mau masuk Islam. Ya. Jadi seperti orang membangun rumah yang dibangun langsung tembok, atap, genteng, plafon, pintu-pintu rapi kemudian tidak ada pondasi. Kira-kira gimana rumah itu?
ya langsung roboh kena angin yang tidak terlalu kencang. Itu orang yang berbuat baik tapi tidak mau masuk Islam, seperti Abu Thalib, gitu loh. Ya. Nah, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kita ini harus waspada dan takut jangan-jangan kita ini mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kenapa demikian? Karena hati manusia atau Allah Subhanahu wa taala itu menggenggam hati kita. Allah bisa membolak-balikkan hati kita kapan Dia mau. Makanya kita terus minta kepada Allah. Ada doa tadi kita sebutkan, doa minta supaya kita ini istiqomah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Ini doa yang selalu diucapkan Nabi SAW. Masih ingat doanya? Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ini satu. Wahai Allah, zat yang maha membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu Islam. Ini yang pertama. Yang kedua, ya musarrifal qulub tsabbit qulubana ala dinik, atau ala ta'atik dalam arti yang lain. Artinya, wahai Allah, zat yang maha memalingkan hati, ya, palingkanlah hati kami ini kepada ketaatan. Artinya apa? Kita ini takut jangan-jangan jatuh kepada kemaksiatan. Ternyata ketika kita jatuh dalam kemaksiatan, itulah ajal kita. Naudzubillah min dzalik. Itu namanya su'ul khatimah. Ya, hati-hati. Makanya tidak usah heran kalau ada orang kelihatannya baik, ternyata matinya dalam keadaan buruk. Su'ul khatimah. Tapi apa maksudnya su'ul khatimah dan husnul khatimah? Ada satu kesalahpahaman yang harus kita luruskan sekarang ya, mumpung kita ingat masalah ini. Ada anggapan sebagian orang, kalau orang mati ketabrak mobil, hancur badannya, berjajar kemana-mana, berarti su'ul khatimah. Ini ada anggapan seperti itu. Lalu orangnya dicela, apa itu matinya jelek? Bukan itu maksudnya, ya. Kalau itu yang dimaksudkan, lalu bagaimana para sahabat Nabi yang mati tercabik-cabik ketika perang? Gitu loh. Bagaimana orang yang tidak bersalah tahu-tahu ketabrak, kecelakaan, hancur badannya? Tapi para ulama mengatakan, kondisi kematian seorang dengan cara apapun itu tidak menentukan su'ul khatimah atau husnul khatimah. Yang menentukan su'ul khatimah atau husnul khatimah itu adalah niat dan amal. Ini harus kita ketahui. Orang kalau sedang niat buruk dan beramal buruk lalu mati, ini su'ul khatimah. Orang sedang berniat baik atau beramal baik lalu mati saat itu husnul khatimah, bagaimanapun caranya mati. Ada orang pulang pengajian ketabrak sepur, hancur berkeping-keping. Ini husnul khatimah atau su'ul khatimah kira-kira tandanya? Husnul khatimah. Kenapa demikian? Dia secara lahiriah berangkat dan pulang dari pengajian. Pengajian ini termasuk ketaatan, menuntut ilmu agama. Baik, ada orang pergi ke masjid, kemudian batal wudhu, ya, lalu bergegas wudhu ke tempat wudhu. Karena becek terpleset kepalanya kebentur batu, mati. Kira-kira tanda su'ul khatimah atau husnul khatimah? Husnul khatimah. Secara zahir lahiriah dia sedang berangkat ke masjid untuk sholat, ketaatan, gitu loh. Jangan salah paham. Lalu bagaimana orang yang kerja lalu ketimpa alat berat mati? Itu su'ul khatimah atau tidak? Allahu a'lam. Ya, tergantung niatnya. Mudah-mudahan niatnya kerja ini untuk memberi nafkah anak istri. Kalau niatnya demikian, berarti husnul khatimah. Karena memberi nafkah anak istri itu kewajiban bapak-bapak, ya. Ibu-ibu kewajibannya apa? Bukan mencari nafkah, tapi diberi nafkah. Ibu-ibu kewajibannya adalah berkhidmat kepada suami dan anak-anaknya, ya. Makanya kalau ada pertengkaran, bapak ibu bertikai, bertengkar hebat. Bapak mengatakan, Bu, kamu saja yang kerja, saya di rumah ngasuh anak.
Lalu ibu mengatakan, enggak Pak, kamu saja yang kerja, saya ngasuh anak. Bertikai, ya, hebat pertikaian. Kemudian datang kepada qadhi, hakim. Maka hakim akan mengatakan, Pak, kewajiban mencari nafkah adalah kewajibanmu. Karena Allah mengatakan wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Kewajiban bapak memberi nafkah, memberi pakaian yang wajar kepada anak istrinya. Jadi ada bagian sendiri, ini bapak, ini ibu. Kalau ibu-ibu pekerjaan yang berkaitan dengan rumah tangga silakan. Makanya subhanallah Allah itu adil. Bapak-bapak dikasih kekuatan lebih, akalnya cepat, gitu loh. Ya, karena memang pekerjaan-pekerjaannya lebih berat biasanya. Ya, tapi ibu-ibu itu badannya dikasih lemah oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih lemah dari laki-laki. Ya. Kemudian tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan perasaan yang luar biasa bagi perempuan. Perasaannya lebih tinggi, lebih halus. Makanya kalau urusan belanja, ibu-ibu lebih lama akhirnya. Biasa itu. Kalau bapak-bapak enggak mau lama-lama, praktis. Karena apa? Langsung pakai akal. Berapa itu? Cocok harga, bayar. Berapa itu? 5.000, tawar sedikit, enggak cocok, tinggal. Itu bapak-bapak biasanya. Tapi kalau ibu-ibu papaya beli berapa Pak? 10.000. Masa sih enggak 2.000 gitu. Itu biasa ibu-ibu. Nanti akhirnya naik. Akhirnya ternyata kenanya 9.000. Biasa ibu-ibu. Karena apa? Perasaannya lebih halus, main perasaannya lebih tinggi. Coba ya, ketika ada telepon mengabari, Pak, anak bapak kecelakaan. Bapak akan berbuat apa kira-kira? Bapak langsung mengatakan, di mana? Saya mau ke sana, gitu. Itu bapak-bapak pakai akal gitu, kekuatan fisik. Tapi kalau ibu-ibu yang nerima, Bu, anak ibu kecelakaan, langsung jerit-jerit. Nggak ngapa-ngapain, putar-putar di rumah. Nggak bisa berbuat apa-apa gitu loh. Memang Allah Subhanahu wa taala menjadikan perempuan demikian. Namun ada kekuatan yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Ada pada perempuan, apa itu? Kasih sayang, rasa iba, kemudian perasaan yang halus dan luar biasa hanya ada pada perempuan. Bapak kalau suruh hamil tidak mungkin mau. 9 bulan lamanya. Apalagi menyusui, amit-amit. Ya, jangankan menyusui betulan, pakai dot aja bilang linu-linu tangan sudah. Baru 5 menit. Tidak kuat, apalagi menyuapi anak, tidak bisa. Karena memang Allah tidak memberi kelebihan seperti itu. Ada pada wanita. Jadi ma'asyiral muslimin rahimahullah, kita kembali kepada masalah kita, bahwasanya husnul khatimah dan su'ul khatimah ini kita sangat khawatirkan. Jangan sampai kita ini kepada su'ul khatimah. Dan yang terakhir kita sampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu apabila menginginkan hambanya itu mati di suatu tempat, maka Allah takdirkan orang ini akan datang ke tempat itu dan pasti ada kebutuhan ke situ. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, innallaha idza arada qabda 'abdin bi ardin ja'ala lahu fiha hajah. Allah itu kalau inginkan hambanya mati di suatu tempat sana, pasti Allah buat dia itu punya hajat kebutuhan di sana. Kita tidak tahu. Ada orang sudah menggali kuburannya, menyiapkan di desanya. Ternyata ketika pergi haji mati. Akhirnya dikubur di Mekah. Ya, itulah Allah Subhanahu wa taala membuat ada hajat. Ada sebuah kisah. Ada orang kaya raya di suatu tempat, ternyata dia mati di WC-nya keluarga yang sangat miskin. Subhanallah, ini ada terjadi cerita. Bagaimana hal itu? Ternyata asalnya begini. Ketika orang kaya ini bagi-bagi harta, ya, kemudian sudah dibagi semua rata di desanya, kemudian ada wakilnya melapor, Pak, ada satu keluarga yang tidak datang. Karena memang orang ini sangat miskin tapi menjaga kehormatan. Subhanallah. Kemudian si kaya ini mengatakan, di mana tempatnya? Ditunjukkan demikian. Biar saya yang datang sendiri. Dia datang bawa santunan ke rumah sangat dalam, pelosok, rumahnya jelek, lantainya tanah, WC-nya sangat licin. Ketika dia masuk ngetuk rumah, baru masuk mau memberi santunan, kemudian dia kebelet. Akhirnya pamit, Pak, saya numpang sebentar ke WC-nya. Baru masuk satu langkah di WC, terpeleset jatuh, kepalanya kena tembok atau lantai atau apa begitu, kemudian mati. Subhanallah, orang paling kaya di desa mati di WC-nya orang paling miskin di desa itu. Kok bisa? Itulah Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan. Kalau Allah menginginkan seorang itu mati di tempat itu, maka Allah tarik orang itu, ada saja kebutuhan di situ.
Nah, ini bukan masalah husnul khotimah atau su'ul khotimah. Kalau ini pertanda baik, tapi kadang-kadang hati-hati. Jangan sekali-kali mencoba sebuah kemaksiatan. Karena apa? Karena kita tidak tahu. Jangan-jangan itu adalah ajal kita. Jangan-jangan itulah Allah menarik kita kepada keburukan, lalu Allah mentakdirkan mati dalam keburukan. Makanya ada orang, kita mendengar kisah, ada orang selama ini kita kenal baik, tapi tiba-tiba mati dalam keadaan bersama pelacur di hotel. Ada seperti ini. Kenapa demikian? Itulah apa yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah ingin mematikan dia, lalu dia ingin berbuat maksiat. Sekali maksiat ternyata disitulah ajalnya. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu jangan sekali-kali mencoba maksiat, karena kalau kita mencoba maksiat bisa saja ternyata ajal kita di situ. Na'udzubillah min dzalik. Dan jadilah kita su'ul khatimah, bukan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala istiqomah sekarang, besok, dan seterusnya sampai ajal menjemput kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita ini akhir hayat kita adalah husnul khatimah. Karena Nabi mengatakan wa innamal a'malu bil khawatim. Amalan yang dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala adalah penghujungnya. Percuma kalau baik ujungnya buruk. Kalau bisa baik ujungnya baik. Dan itu kebiasaan orang. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Barangkali cukup, sudah diingatkan waktunya habis. Berikutnya kita sambung dengan sesi tanya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita sampai pada sesi tanya jawab. Ini yang bertanya nanti juga dikasih hadiah buku ya, jadi jangan khawatir. Ini coba saya langsung ke sana saja. Siapa yang mau bertanya? Monggo, dari mana? Langsung Ustaz. Jadi tadi dikatakan bahwa hidayah itu tidak pilih-pilih, nasab dan lain sebagainya. Yang saya tanyakan, berarti hidayah ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apakah orang yang ingin mendapat petunjuk ini berusaha terus berupaya untuk memperoleh hidayah? Apakah ini juga bertentangan, Pak? Karena kalau tadi saya mendengarkan apa yang disampaikan Ustadz, bahwa hidayah ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Hidayah ketika ditetapkan oleh Allah, kemudian kita harus mencarinya. Bagaimana dengan orang-orang yang sekarang ini tersesat jalan dari jalan yang lurus, lalu kemudian tidak mau mencari hidayah? Bukankah itu sudah ditetapkan oleh Allah? Pertanyaan ini sempat ditanyakan oleh para sahabat Nabi ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan segala sesuatu yang terjadi di langit dan bumi ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditulis dalam kitab induk yang namanya Lauhul Mahfuz. Ya. Jadi kita ini ajal kita ditulis. Sampai dalam Quran wala tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Sampai daun yang jatuh sudah diketahui dan ditulis oleh Allah. Semuanya tanpa kecuali. Kita ke masjid sini diketahui oleh Allah, ditulis oleh Allah. Cuman masalahnya adalah kita tidak mengetahui apa tulisan itu. Kita hanya diperintahkan untuk melakukan kebaikan. Dan Allah membuka jalan. Kebaikan silakan, keburukan silakan, tapi ada ancamannya keburukan gitu loh. Nah, ketika Rasulullah SAW mengatakan demikian, ada orang bertanya, wahai Rasulullah, idzan nattaqil. Wahai Rasulullah, kalau semua ditulis oleh Allah ditentukan, kalau begitu kita pasrah saja. Ya gitu loh. Jadi seolah-olah bertentangan kalau kita usaha nyari-nyari sesuatu. Kita usaha ngapain repot-repot kalau sudah ditulis semuanya. Apa kata Rasulullah? Rasulullah mengatakan i'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Berusahalah kalian karena sesungguhnya segala sesuatu itu akan dipermudah oleh Allah menuju kepada apa yang telah ditentukan oleh Allah. Jadi kalau kita ini menuju kebaikan, oh berarti inilah jalan kebaikan yang telah ditulis oleh Allah.
Ya, makanya kalau kita ini sedang larut dalam keburukan, segera rubah. Karena Allah apa? Allah mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib orang kecuali dia mau merubah sendiri. Jadi kalau kita terus dalam keadaan baik, ini pertanda bahwasanya Allah menghendaki kita baik gitu. Ya. Dan biasanya orang yang baik, matinya pun juga baik. Ini biasa. Hanya 1-2 saja ketika baik, ujungnya buruk. Itu biasanya ada kekeliruan, kesalahan. Mungkin kurang ikhlas, mungkin karena mengharap dunia, bukan karena Allah amalannya. Itu demikian. Tapi kalau orang itu ikhlas, berbuat baik terus dari sejak kecil sampai dewasa, sampai tua, matinya akan dalam keadaan kebaikan. Itu biasanya. Makanya itulah manfaat kenapa sih kita tidak tahu takdir. Ya. Apakah kita yakin masuk surga besok ditulis oleh Allah kita ini masuk surga? Tidak. Tapi Allah merahasiakan. Tapi Allah menyuruh kita mengejar surga. Kalau kita ini membiasakan diri mengejar surga sehingga kita mudah beramal, berarti Allah itu memberikan jalan kemudahan kepada apa yang ditentukan, yaitu surga. Oleh sulit berbuat baik ya, Allah akan merubah kita supaya kita menjadi bisa dan baik, serta kita mudah berbuat baik. Maka paksakan diri ini untuk berbuat baik, gitu loh. Paksakan, karena Allah akan merubah nasib orang kalau dia mau berubah. Kalau tidak mau berubah, ya sudahlah, maksiat terus, minum khamar terus.